Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran kimia kelas 10 kali ini kita akan membahas tentang teori asam basa. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke pelajar Skapsa, hari ini kita akan belajar tentang teori asam basa. Nah, sebelum masuk ke teori asam basa, kalian pasti pernah kan minum larutan jeruk atau air jeruk, dan ketika kalian mandi tanpa sengaja kalian terciprat air sabun yang kalian gunakan untuk mandi. Bagaimana rasanya? Nah, itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu teori asam basa. Sebelum masuk ke materi, tujuan pembelajaran kita yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep asam basa sesuai dengan teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Yang kedua, kalian bisa membedakan sifat larutan berdasarkan konsep asam basa. Oke, kalian pasti berpikir, larutan asam basa itu apa ya? Nah, larutan asam basa atau teori asam basa dikemukakan oleh 3 tokoh. Yang pertama yaitu adalah Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang melepaskan ion H+ di dalam air. Di sini saya memiliki contoh HCl. HCl akan terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Karena di sini dia menghasilkan H+, maka dia masuk ke dalam contoh asam. Kemudian untuk basanya, menurut Arrhenius, basa itu adalah zat yang melepaskan ion OH- di dalam air. Di sini ada contoh yaitu NaOH, terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Di sini ada OH-. Kemudian menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah zat yang melakukan donor proton. Sedangkan untuk basa itu adalah zat yang menerima proton. Jadi kalau dia melakukan donor, otomatis protonnya harus lebih. Sedangkan untuk basa, karena dia menerima, berarti dia kekurangan proton. Nah, contohnya adalah NH4 plus H2O menghasilkan NH3 plus H3O+. Jadi di sini kita tentukan asam dan basanya. NH4 ini berpasangan dengan NH3. NH4 plus dan NH3, mana yang memiliki kelebihan proton? Yang memiliki kelebihan proton adalah NH3+. Jadi di sini dia bertindak sebagai asam dan NH3 bertindak sebagai basa karena dia menerima proton dari NH4+. Kemudian H2O ini berpasangan dengan H3O+. Antara H2O dan H3O+, mana yang lebih banyak memiliki proton? Ternyata yang lebih banyak adalah H3O+. Jadi dia di sini bertindak sebagai asam dan bertindak sebagai basa. Karena kita mempelajari tentang asam basa Bronsted-Lowry, maka kita akan mempelajari juga asam basa konjugasi. Untuk asam basa konjugasi adalah pasangannya. Berarti di sini adalah asam konjugasinya dan NH3 akan menjadi basa konjugasi. Kemudian teori ketiga untuk teori asam basa Lewis itu kebalikan dari Bronsted-Lowry. Kalau asam di Lewis, dia akan menerima pasangan elektron. Kalau tadi pada Bronsted-Lowry, asam melakukan donor, kalau di Lewis, asam akan menerima. Apa yang diterima? Yang diterima adalah pasangan elektron. Sedangkan kalau basa, dia akan melakukan donor, yaitu donor elektron. Contohnya seperti ini. NH3 plus H+ akan menghasilkan NH4+. Di sini atom N memiliki pasangan bebas, pasangan elektron bebas atau PEB, sehingga dia dapat menyumbangkan pasangan elektron ke H+. Jadi di sini dia akan menjadi basanya, H+ akan menjadi asam. Nah, sekarang untuk sifat-sifatnya. Sifat asam. Yang pertama, dia akan melepaskan ion H+. Yang kedua, rasanya masam. Ketiga, memerahkan kertas lakmus biru. Keempat, dia bersifat korosif. Kelima, pH-nya kurang dari 7 dan larutannya bersifat elektrolit.
Untuk basa, sifatnya adalah yang pertama dia melepaskan ion OH-. Yang kedua rasanya pahit seperti tadi yang ada di awal persepsi kita, yaitu air sabun. Yang ketiga membirukan kertas lakmus merah. Yang keempat bersifat kaustik. Jadi jika pH-nya itu tinggi itu dapat merusak kulit. Yang kelima pH-nya lebih dari 7 dan larutannya bersifat elektrolit. Nah, di sini saya memiliki soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian asam dan basa menurut 3 teori, yaitu Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Yang kedua, jelaskan perbedaan sifat asam dan sifat basa. Dan nomor 3, berikan 5 contoh asam dan 5 contoh basa. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan larutan asam dan basa? Di sini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada air cuka, ada larutan jeruk, dan juga ada larutan sabun. Bagaimanakah kalian cara membedakan larutan itu asam atau basa? Ya, cara membedakannya menggunakan indikator asam basa. Nah, indikator itu apa? Indikator itu merupakan suatu senyawa kompleks yang bisa bereaksi dengan asam dan basa. Nah, indikator ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada indikator alami dan yang kedua ada indikator buatan. Yang akan dibahas pertama adalah indikator alami. Indikator alami itu adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, dan juga daun-daun yang berwarna. Contohnya yaitu ada kol ungu, kunyit, bunga sepatu, bunga bougainville, dan masih banyak lagi tumbuhan yang bisa kalian gunakan untuk indikator alami. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Cara mengetahuinya dengan cara meneteskan ekstrak tumbuhan ke dalam sebuah larutan. Kemudian kalian lihat jika ada perubahan warna, itu akan menjadi asam atau basa. Di sini saya punya tabel yang bisa kalian lihat. Saya ambil contoh, di sini ada kubis merah. Warna aslinya adalah ungu atau merah. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan larutan asam dan basa? Di sini pasti kalian menemukan yang namanya dalam kehidupan sehari-hari cuka, air jeruk, dan juga air sabun. Bagaimanakah cara untuk membedakan larutan itu asam atau basa? Yaitu menggunakan indikator asam basa. Nah, indikator ini apa? Indikator itu merupakan suatu senyawa kompleks yang bisa bereaksi dengan asam dan basa. Di sini indikator terbagi menjadi 2, ada indikator alami dan ada indikator buatan. Yang pertama akan kita bahas yaitu indikator alami. Indikator alami adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, dan juga daun-daun yang berwarna. Contohnya yaitu kol ungu, kunyit, bunga sepatu, bunga bougainville, dan masih ada banyak lagi tumbuhan yang bisa kalian gunakan untuk indikator alami. Nah, cara mengetahuinya dengan meneteskan ekstrak larutan tersebut ke dalam sebuah larutan, ekstrak tumbuhan tersebut ke dalam sebuah larutan, kemudian lihat perubahan warnanya. Oke, di sini saya punya tabel indikator alami. Yang pertama contohnya ada kubis merah, warna aslinya adalah ungu kemerah-merahan. Jika diteteskan ke dalam larutan asam, maka warnanya adalah merah muda, dan jika diteteskan ke dalam larutan basa, maka akan berubah menjadi warna hijau. Di sini juga masih ada lagi, kalian bisa melihat sendiri bunga sepatu, bunga mawar, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah indikator buatan. Untuk indikator buatan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kertas lakmus. Yang kedua kertas indikator universal dan larutan indikator universal. Untuk kertas lakmus, nah kalian bisa lihat ini adalah contoh dari kertas lakmus. Ada lakmus merah dan lakmus biru. Nanti kedua lakmus itu akan berubah warna jika untuk lakmus merah
Jika diteteskan ke larutan asam, warnanya akan tetap merah. Tapi jika lakmus merah ini dimasukkan ke dalam larutan basa, akan berubah menjadi warna biru. Untuk lakmus biru, jika dimasukkan ke dalam larutan asam, maka akan berubah menjadi warna merah. Dan jika dimasukkan ke dalam larutan basa, dia akan tetap berwarna biru. Yang kedua atau yang B itu adalah kertas indikator universal. Nah, kertas indikator universal ini dia dapat berubah warna tertentu sesuai dengan tingkat keasaman atau kebasaan suatu zat. Perubahan warnanya ini akan terjadi ketika indikator dicelupkan pada larutan asam atau basa. Ketika indikator tersebut dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa, kemudian kita lihat di sini ada rentangan. Menurut Sorensen, pH itu terdiri dari barisan angka mulai dari 0 sampai 14, di mana untuk asam dia memiliki pH 0 sampai 6, dan untuk basa pH-nya 7 sampai 14. Yang ketiga yaitu larutan indikator universal. Kalian bisa lihat di tabel, di sini ada berbagai macam indikator universal, larutan indikator universal. Seperti contohnya untuk fenolftalin, jika diteteskan ke larutan asam maka dia tidak terjadi perubahan warna atau tidak berwarna. Kemudian kalau basa warnanya adalah merah muda dan trayek pH-nya sekitar 8,2 sampai 10. Di sini masih banyak lagi, ada metil jingga, ada bromtimol biru atau biasa kita singkat dengan BTB, metil ungu sampai timolftalin. Nah, saya punya contoh soal di sini. Suatu larutan X memberikan warna kuning dengan indikator metil merah, serta memberikan warna biru dengan BTB. BTB tadi adalah bromtimol biru. Sementara dengan PP atau fenolftalin dia tidak berwarna. Perkirakan berapa pH-nya. Jadi, nanti untuk memperkirakan harga pH, di sini kita membuat yang namanya garis bilangan dulu. Tadi cluenya soal adalah untuk ketika ditetesi dengan metil merah dia berwarna kuning, ketika ditetesi dengan bromtimol biru warnanya biru, dan ketika ditetesi dengan fenolftalin atau PP dia tidak berwarna. Kita akan buat garis bilangan terlebih dahulu. Kemudian untuk metil merah berwarna kuning, kita lihat metil merah berwarna kuning maka rentang pH-nya adalah 6,3. Kita tulis 6,3. Karena berwarna kuning maka arahnya ke kanan. Di sini metil merah, kalau asam warnanya merah, kalau basa warnanya kuning, rentangnya 4,2 sampai 6,3. Kemudian untuk bromtimol biru atau BTB, kita lihat di sini, ternyata ketika ditetesi warnanya berubah menjadi biru. Berarti kita akan menggunakan trayek pH 7,6. 7,6 ke arah kanan. Kemudian untuk fenolftalin atau PP, ketika ditetesi dia tidak berwarna. Karena tidak berwarna berarti kita gunakan yang 8,2. 8,2 arahnya ke kiri. Nah, dari ketiga garis ini mana yang sering dilewati? Ternyata yang sering dilewati adalah ini. Kita beri arsiran. Sehingga pH-nya, perkiraan pH-nya adalah sekitar 7,6 sampai 8,2. Nah, seperti itu. Untuk soalnya, nomor 4, suatu larutan berwarna kuning jika ditetesi dengan indikator metil jingga maupun fenol merah. Nah, kalian perkirakan berapakah pH-nya?
Caranya sama seperti yang tadi, kalian lihat tabel larutan indikator universal. Oke, untuk sumber belajar yang saya gunakan adalah buku teks dan buku paket kimia SMK, serta bersumber dari internet. Cukup sekian dan terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai teori asam basa. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa kalian kerjakan di buku tulis. Jangan lupa juga beri nama dan kelas, foto, kemudian upload. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Skapsa, bisa! Sekolah berbudaya industri dan berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.